Halo semua, di video kita kali ini kita akan lanjut untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan buat refactory fitur dari tampil semua feeds kita. Kelemahan dari tampil semua feeds kita itu yang kemarin kita menampilkan semua feeds dari semua akun. Nah, harusnya kita cuma tampilkan feeds dari user yang kita follow saja. Nah, selebihnya kita tidak perlu tampilkan. Jadi di sini kita akan coba refactory fitur feeds kita. Jadi di sini yang kita tampilkan feeds-nya itu user yang kita follow. Nah, contoh di sini user kita yaitu user Leski yang ID-nya ini 1. Yang ini user Leski yang ID-nya 1. Yang dia follow di sini cuman ID 4 yaitu Ayu dan juga ID 10 yaitu Ahmad. Nah, masalahnya di sini pada saat kita lakukan tampil semua feed-nya, ini kita coba dulu. Get all feeds. Kita masukkan token kita, ditampil semua feed-nya ke sini. Send. Nah, di sini kita dapat juga feed dari user yang belum kita follow, yaitu Budi ini. Nah, harusnya fitur dari tampil semua feed kita ini cuman bisa ditampilkan pada user yang sudah kita follow. Yang kita tidak follow, kita tidak perlu tampilkan. Jadi yang tampil nanti itu cuman feeds yang dibuat oleh Ayu sama feeds kita sendiri. Dan juga feeds dari Ahmad tadi yang kita sudah follow. Nah, di sini kita akan coba lakukan refactory dari tampil semua feed-nya. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, di sini yang kita atur di bagian feed controller yang ini, yaitu read all feeds-nya. Nah, di read all feeds-nya, di sini kita perlu ambil dulu current user ID kita. Di sini kita buat cons current user ID dari request user ID. Kita ambil ID user yang kita gunakan login. Kemudian kita buat fungsi yaitu followings yang kita follow. Yang kita follow itu wait prisma titik follow, kita ambil dari table follow-nya, kemudian titik find many. Tampilkan semua datanya yang mana kondisinya where follow wing ID sama dengan current user ID. Jadi untuk kolom following ID-nya kita ambil dari kolom following ID-nya ini. Data yang kita gunakan login yaitu ID-nya 1, yaitu user Leski. Nah, kemudian kondisi selanjutnya yang kita select. Yang kita select itu cukup follower ID-nya saja. Kita buat di sini jadi true. Nah, kemudian di sini kita coba ambil ID dari follower ID-nya. Siapa saja yang kita follow. Nah, berarti di sini kita bisa buat lagi variabel cons following IDS sama dengan di sini kita panggil fungsi followings kita dari variabel di atas, kemudian kita map. Kita cukup ambil saja yaitu ID-nya. Di sini kita bisa gunakan f titik follower ID. Nah, yang kita gabung menjadi array baru. Selanjutnya di dalam sini kita akan buat kondisi. Di sini where, di mana kondisinya itu user ID buat objek in yang kita follow. Di sini kita tampilkan titik following IDS dan juga current user ID kita. Jadi yang kita tampilkan yang kita follow saja dan feeds kita. Jadi feeds yang kita follow sama feeds yang kita buat, yang kita tampilkan di tampil semua feed-nya seperti ini. Kemudian kita coba testing. Kita masuk lagi ke Postman. Kita lakukan send. Nah, di sini tidak bakal tampil feeds dari Budi karena Budi itu kita belum follow. Yang tampil itu cuman Ayu sama feeds kita yaitu Leski di sini. Nah, Ahmad di sini tak tampil karena Ahmad itu belum buat feeds. Jadi feeds-nya itu belum tampil di sini. Nah, ini kita berhasil untuk buat feeds berdasarkan
user yang kita follow. Kemudian kita coba atur juga untuk detail feeds-nya di sini. Nah, untuk detail feeds-nya sendiri yang perlu kita atur, contohnya mungkin kalau di IG. Nah, kalau kita cek detail dari feeds-nya, contohnya kita klik yang ini. Nah, di sini dia bakal tampil list dari komentarnya di detail dari feeds kita. Nah, ini kita akan coba eksekusi. Masuk ke dalam codingan lagi di Postman. Di sini kalau kita cek yang feeds dengan ID 2, kita ambil dulu tokennya yang tadi. Kita copy token kita yang ada di sini, kemudian kita paste ke detail feeds-nya. Kita testing dulu. Nah, di sini belum tampil untuk list komentarnya dari feeds kita ini. Nah, ini kita akan coba kita masuk ke dalam codingan. Nah, di codingan kita atur untuk detail feeds-nya, kita buat untuk relasinya. Nah, relasinya di sini kita coba include juga selain data user yang membuat komentar, kita tampilkan juga komen, relasi dari komennya di sini. Kita buat objek, kemudian yang kita select. Nah, yang kita select itu apa-apa saja. Kita select komennya. Komennya apa? Kita buat dia true. Kemudian, oh ya, di sini bukan komennya tapi konten. Isi dari komentarnya apa? Kemudian waktu pembuatan komentarnya. Dan juga user yang membuat komentar. Di sini kita buat user. Kita tampilkan select titik 2. Kita tampilkan ID. Kemudian nama user yang membuat komentar. Di sini full name titik 2 true. Kita tampilkan username-nya juga. Username true sama image-nya bernilai true. Dan satu lagi mungkin created at, kapan pembuatan dari komentarnya. Dan mungkin satu lagi yaitu user ID. Nah, siapa ID yang membuat komentar? Kita buat dia jadi true. Nah, jadi seperti ini. Untuk include-nya kita rapikan dulu. Kita buat seperti ini. Oke. Sip. Nah, kemudian kita bisa order. Jadi yang kita tampilkan itu komen yang pertama kali dibuat sampai yang paling lama. Jadi kita tampilkan yang terbaru sampai yang paling lama berdasarkan created at-nya. Di sini order by created at, kita buat dia descending. Nah, ini kita coba testing. Kita masuk lagi ke dalam Postman. Kemudian kita lakukan send. Oke, di sini ada error. Kita cek dulu di terminal errornya apa. Nah, errornya itu di dalam relasi user tidak ada kolom user ID. Nah, ini karena memang salah ya. Sini harusnya kita tampilkan user ID. Karena yang kita select di sini yaitu user, berarti ID-nya sudah tampil. Nah, ini kita coba lagi. Kita send. Oke, di sini tampil datanya, cuman di sini untuk feeds yang ini itu belum ada komentarnya. Kita cek dulu database. Data kita yang ada komentarnya apa? Kita buka bagian komen. Oh, di sini kemarin kita sudah hapus, kita buat dulu komentar. Kita buat komentar di komen, create comment. Kita ambil dulu untuk tokennya. Kemudian di sini kita pasang. Nah, kita komentari post ID yang ID-nya 2. Berarti yang ini, yang ID-nya 2 feeds-nya. Ini kita coba. Di sini mungkin, nah ini si komentarnya. Kita lakukan send. Oke, komentar berhasil. Kita cek lagi detail feeds-nya. Nah, di sini kita dapat nilainya. Jadi isi komentarnya apa, kemudian tanggal pembuatannya, dan user yang membuat komentar. Kita dapat nama dari usernya, kemudian username-nya, dan juga image-nya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di Instagram. Jadi pada saat kita klik detailnya, nah sini isi dari komentarnya atau konten komentarnya. Nah, ini username yang membuat komentar. Yang ini.
Kemudian kita tampilkan juga di sini nama username-nya dan juga isi komentarnya, berarti sudah aman untuk fitur detail dari komentar kita. Nah, selanjutnya yang perlu kita atur di sini, kita akan buat fitur pagination-nya. Jadi kita buat pagination-nya yang nanti di front end-nya bakal kita gunakan sebagai infinity loop. Jadi yang kita tampilkan itu nanti per page nilainya. Jadi page pertama kita cuma tampilkan 5 data, kemudian page kedua kita tampilkan dari data ke-6 sampai ke 10 sampai seterusnya. Nah, contohnya seperti yang ada di IG. Nah, sini pada saat kita scroll ke bawah, ke paling bawah, nah sini bakal ada loading. Dia akan tampilkan feeds sebelumnya. Nah, kita akan coba limit datanya, paling kita tampilkan 5 feeds untuk tampil semua feeds-nya, dan kita buat pagination-nya. Nah, ini kita langsung coba eksekusi. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita atur di read all feeds-nya sekarang. Oke, di read all feeds-nya kita buat dulu untuk fitur query request. Jadi kita akan gunakan query request untuk limit dan juga page-nya. Sini kita bisa buat variable page sama dengan, nah untuk page-nya dia berupa tipe data number. Kemudian ini ambil dari request query bernama page. Yang mana kalau request kode page-nya tidak diisi, kita isi dia mengarah ke page yang pertama. Nah, kemudian kita buat juga untuk limit berapa data yang kita tampilkan untuk setiap page-nya. Di sini kita buat saja ada 3. Kemudian di sini kita buat ambil dari request query limit. Dan kita buat const-nya untuk skip nilainya. Jadi yang kita skip di sini contohnya kita masuk ke page yang pertama yang tampil datanya itu nilai ID 1 sampai ID 3, berarti untuk page yang kedua kita akan skip ID 1, 2, 3-nya, dia akan lanjut ke 4, 5, 6. Nah, berarti di sini page kurang 1 dikali limitnya. Oke, ini untuk nge-skip nilainya. Kemudian kita buat juga variabel untuk total page-nya. Di sini total page sama dengan width, total page total feed, berapa banyak feed-nya, weight prisma titik post titik count, kita hitung berapa jumlah datanya berdasarkan kondisi where user ID adalah in follow IDs dan juga current user ID. Oke, seperti ini. Kemudian kita tampilkan datanya. Kita atur di bagian postnya ini ya. Untuk atur datanya yang kita tampilkan berupa skip dan juga data yang kita ingin tampilkan berapa limitnya. Nah, berarti di sini kita bisa atur setelah order by, berarti yang ini, koma. Di sini kita skip berdasarkan fungsi dari variabel skip kita dan limitnya. Itu datanya ambil dari limit kita. Nah, jadi tampilannya bakal. Kemudian kita atur juga untuk total page-nya. Sini const total page sama dengan kita gunakan met titik cell berdasarkan total feeds kita dibagi limitnya. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan data total page dan lain-lainnya. Nah, sini kita bawa dulu untuk page-nya. Dia mengarah ke page yang keberapa. Kemudian di sini untuk limitnya, limit data yang kita tampilkan. Kemudian total page berdasarkan variabel total page dan juga total feeds-nya berapa dan data yang kita tampilkan. Ini kita bisa save, kita coba langsung testing, masuk ke dalam Postman lagi. Kita masuk di get all feeds, kita lakukan send. Oke, di sini masih ada error di dalam codingan kita cek lagi. Kita cek dulu di terminal. Nah, errornya itu following IDs-nya tidak ditemukan.
atau tidak bisa diakses. Nah ini karena urutannya, harusnya ini kita simpan setelah ini followingsnya. Nah kemudian kayaknya masih ada juga yang salah di sini. Nah sini harusnya jangan kita gunakan limit tapi tag. Kita ambil datanya berdasarkan limit data kita. Di sini tag. Nah kita coba testing lagi ke Postman. Kita lakukan send. Di sini tampil nilai kita atau data kita. Nah ini kita berada di page yang pertama. Nah limit data yang kita tampilkan itu 3. Nah total data yang ada di setiap page itu 3. Kemudian total feeds kita itu ada 6. Daily feeds yang kita bisa tampilkan. Nah di sini tampil cuma ada 3 data. Nah ini feeds yang pertama yang dibuat oleh Ayu. Feeds yang kedua yang dibuat oleh Ayu juga. Dan feeds yang ke-8 itu dibuat oleh user kita yaitu Reski. Nah kalau kita ingin masuk ke page yang kedua, berarti kan di sini ID yang tampil itu ID 10, 9, sama 8. Nah kalau kita mengarah ke page yang kedua, kita masukkan di sini di query params-nya. Page, kita masuk ke page yang kedua. Kita lakukan send. Nah maka nanti tampil di sini ID 7, kemudian di bawahnya itu ID 6, ID 5. Nah kalau kita masuk lagi ke page yang ketiga, kita masuk ke sini ketiga. Kita send. Nah ini bakal muncul ID 4, 3, sama 2. Kalau kita masuk ke page yang keempat. Nah di sini bakal tampil tidak ada postingan. Jadi dia bernilai kosong. Karena cuma ada 9 ya. Dari setiap page-nya. Nah kemudian kalau kita buat di sini masuk ke page yang pertama. Kemudian limitnya. Limit data yang kita tampilkan contoh ada 10. Berarti dalam satu page kita tampilkan 10 feed. Nah contohnya seperti ini. Dari dalam page pertamanya. Limit yang kita tampilkan 10 data. Nah total page-nya itu cuma ada satu page. Kemudian feed yang ditampilkan itu 9. Nah tampil seperti ini. Yaitu 9 feeds-nya dalam satu page-nya. Karena data feeds kita cuma 9 data. Bukan 10. Nah tapi kalau kita masuk ke limitnya kita ganti ke 5. Berarti 5 data yang kita tampilkan setiap page-nya. Nah total page-nya berarti cuma ada 2. Itu page yang kita atau feeds yang kita tampilkan untuk setiap page-nya. Oke, untuk fungsi pagination ini bakal berguna nanti kalau kita ingin gunakan fitur yaitu infinite scroll di dalam front end-nya nanti. Nah, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk refactory bagian get all feeds dan juga detail dari feeds-nya. Di video berikutnya kita akan coba untuk masuk ke fitur lainnya yaitu untuk fitur voting-nya yaitu like. Jadi jika kalian tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.